Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Beri sidang toah yang Allah muliakan lebih dari 1,8 juta manusia terkepung dalam area 27 mil yang sisanya dikepung oleh para sniper. Wilayah tersebut menjadi penjara terbesar di dunia. Itulah negeri Palestina, wilayah paling menderita di dunia. Sejak tahun 1948 sampai sekarang mereka masih menerima penderitaan. Suaramu selalu menggaung di telinga. Rumah rata dengan tanah, sekujur tubuh berlumuran darah dan air mata tak pernah kering membasahi pipi mereka. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk mengungkapkan sebuah fakta dunia lewat satu curahan pidato yang berjudul Air Mata Palestina. Sidang sahabat yang Allah muliakan, dalam 20 tahun terakhir ini kita dipertontonkan realita kehidupan yang dihidupi dunia. Itulah penderitaan umat Islam di Palestina. Di sana letaknya Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama yang memiliki kemuliaan setinggi cakrawala. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berziarah ke Palestina. Dari Sayyidatina Maimunah, oleh Abu Dawud meriwayatkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istighfar fi Baitul Maqdis, beritahukanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis. Wa sallu fihi, datanglah ke Baitul Maqdis dan salatlah di dalamnya. Dan pada ketika itu di sana sedang dalam keadaan berperang. Fa illam ta'tuhu, maka jika kalian tidak bisa mendatanginya, wa sallu fihi, dan tidak bisa salat di dalamnya, fabtahu bisirati yasraju fi qadatihi, maka kirimkanlah bahan bakar minyak untuk bahan bakar lampu mereka di sana. Hadirin sidang Allah yang Allah muliakan, hari ini rakyat Palestina ditindas, rumah mereka dihancurkan, malam mereka diliputi ketakutan dan nyawanya berada di ujung kerongkongan. Pipi mereka selalu dibasahi darah kezaliman, matanya tak pernah kering dari tangisan, dan telinganya juga tak sunyi dari kebisingan tembakan. Tempat ibadah dihancurkan, tempat belajar dibinasakan, tempat kediaman dirobohkan, sehingga banyaklah syuhada yang syahid di medan pertempuran. Kini derayan air mata mengiringi kepergian mereka. Suara tangisan mengiringi pembaringan rakyat Palestina. Kini Palestina bersedih, menangis dan merintih. Banyak saksi yang bebas angkat bicara, tapi dunia seakan buta dan tutup telinga. Sudahkah rakyat Palestina mendapatkan haknya? Atau hanya bisa menangis dan meratapi kekejaman terhadap mereka? Andai yang menjadi korban adalah orang kafir, maka dunia akan heboh. Tuduhan teroris ditujukan kepada Islam. Namun hadirin, giliran umat Islam ditindas, hadian dunia pun bungkam. Coba putar kembali kaset dunia di tahun 2001 silam, di mana terjadinya serangan bunuh diri menabrak gedung pencakar angin di Amerika. Tentunya
peristiwa tersebut masih melekat di ingatan rakyat Amerika, bahkan seluruh dunia, karena bukan kerusakan bangunan mewah semata, tapi hilangnya nyawa manusia. Dengan tergopoh-gopoh PBB dan umat Islam sebagai pelakunya, tanpa mengetahui bukti yang jelas dan nyata, dunia menuduh Islam seenak jidatnya saja. Namun hadirin, giliran umat Islam berimbas, umat Islam yang dibunuh dan ditindas, tak ada media yang ingin membahas. PBB menentukan langkah telah memberontak. Dunia seakan tak ada aturan dan asas. Dunia diam di saat Palestina menderita. Dunia menutup mata ketika Gaza perak-peraknya. PBB tak akan bicara di dalam negeri Islam berduka. Wahai pemimpin dunia, mana langkahmu? Wahai pemimpin negeri Islam, mana ukhuwahmu? Wahai para pejuang HAM, mana adaanmu? Kalian biarkan Palestina menderita, kalian biarkan Gaza porak-poranda. Ini adalah kewajiban kita. Inilah saatnya kita harus bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu kuat. Islam itu menjunjung tinggi perintah Allahu Akbar. Dalam ajaran Islam memang adanya perintah jihad, tapi umat Islam tak sebenarnya dalam melanggar syariat. Sedang Allah yang Allah muliakan. Lalu bagaimana kita sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ke sana mengangkat senjata bersama mereka, ataukah kita hanya bisa berdiam diri menyaksikan episode demi episode kematian rakyat Palestina? Perlu kita sadari, penderitaan mereka adalah penderitaan kita, rintihan mereka adalah rintihan kita, teriakan mereka adalah membelah ulu. Tapi di mana pendengaran kita? Mana rasa ukhuwah yang kita gaungkan selama ini? Apakah kita bahagia mereka terluka? Bukankah Allah telah memberitahukan lewat firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10? Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan yang berlandaskan akidah dan iman, serta berdasarkan agama yang murni dari Tuhan, senantiasa akan mempersatukan umat Islam dari berbagai penjuru. Namun hadirin, rakyat Palestina masih saja merasakan penderitaan yang mendalam. Mereka telah berjuang mati-matian walaupun dilanda kelaparan. Tiada air yang masuk dalam kerongkongan untuk menghilangkan kehausan. Mereka di sana menunggu uluran tangan, menanti bantuan serta doa dan dukungan dari saudaranya yang seiman. Hadirin sidang Allah yang Allah muliakan, dari rangkaian yang telah kami paparkan bisa kita ambil kesimpulan, kita memang tidak harus ke Palestina berjuang dengan mereka, tapi setidaknya menaruh belas kasihan, menyisihkan uang, memberikan dukungan, serta menadahkan tangan agar mereka kuat dalam berjuang. Elakah kita melihat saudara yang seagama kelaparan dan kehausan di padang pasir sana? Lantas mengapa hati ini tidak terlintas untuk mendoakan mereka? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam jalan kebaikan dan ketakwaan. Kalau kita tidak memiliki kekuatan untuk berjuang dengan mereka, saksikanlah hadirin bagaimana rakyat Palestina ditindas begitu sadis, ditembak dan dibunuh begitu tragis, rakyat jelata dibantai sampai habis. Itu semua
mampu akan perlakuan Zionis